Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Ramadhani dari kelas Delta 2022 dengan nomor NIM 04 011 28 222 7161. Jadi, di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Namun sebelum itu ada baiknya kita perkenalan sesama audiens dulu. Boleh dimulai dari Dira? Perkenalkan nama saya Nadira. Baik, terima kasih Dira. Boleh lanjut. Selanjutnya Alia. Halo, perkenalkan nama aku Alia. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya boleh Zahwa Kezia. Halo semuanya, kenalin aku Zahra Fizia. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya boleh Raisa. Halo, kenalin aku Raisa. Oke, selanjutnya makasih ya Raisa. Selanjutnya boleh si Afaf. Halo, kenalin nama aku Afaf. Oke, makasih Afaf. Nah, karena semuanya udah perkenalan, aku mulai. Nah, sebelum itu berikut outline dari eh, presentasi hari ini, yaitu yang pertama itu ada materi kebugaran jasmani. Kedua itu ada pentingnya melakukan olahraga. Ketiga itu adalah pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Nah, untuk materi yang pertama itu kebugaran jasmani. Jadi apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan bertenaga dan penuh kesiagaan tanpa kelelahan yang tidak semestinya dan dengan cukup energi, sehingga tetap menikmati waktu terluang dan menanggulangi keadaan mendadak yang tidak diperkirakan. Seseorang itu tidak dapat mencapai kesegaran secara menyeluruh atau umum tanpa disadari oleh keadaan kebugaran jasmani yang baik. Akan tetapi sebaiknya seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang sangat tinggi juga akan nampak tidak berdaya jika tidak memiliki kebugaran aspek hidup lain, terutama kelanjutan kesegaran rohani dan sosial. Jadi, kebugaran jasmani sebagai ciri awal pendorong dan sumber kekuatan bagi menggerakkan perkembangan dan pertumbuhan jasmani ke arah yang lebih baik, sehingga aspek lain dapat dicapai dengan penuh harapan. Uh, Selanjutnya, komponen dari kebugaran jasmani sendiri itu ada dibagi dua. Yang pertama itu komponen kesehatan, dan yang kedua itu ada komponen keterampilan yang bersifat atletik. Untuk komponen kesehatan sendiri, yang pertama itu ada daya tahan kardiovaskuler atau cardiovascular endurance. Ini itu jumlah maksimum kekuatan kerja seseorang yang dapat dilakukannya secara terus-menerus dengan menggunakan sejumlah otot besar, seperti kaki dan tangan, dan tergantung pada kemampuan tubuh untuk memakai oksigen secara efisien. Semakin banyak tubuh dapat menggunakan oksigen, semakin banyak pula pekerjaan yang dapat dilakukannya. Nah, hal ini itu dapat dicapai dengan latihan seperti lari, jalan cepat, renang, dan bersepeda. Selanjutnya ada daya tahan dan kekuatan otot atau muscular endurance and strength. Nah, daya tahan otot itu kemampuan sejumlah otot untuk mengeluarkan tenaga secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu atau untuk menahan gerakan otot dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan kekuatan otot adalah kemampuan sejumlah otot untuk menggunakan kekuatan terhadap sesuatu rangsangan kekuatan tenaga lawan. Selanjutnya ada keseimbangan pertumbuhan tubuh atau body composition, yaitu keseimbangan pertumbuhan tubuh tergantung pada keadaan perbandingan ketebalan lemak dengan otot dan tulang. Seseorang yang memiliki tubuh tidak gemuk atau tidak banyak lemak dan memiliki lebih banyak otot terlatih dapat menimbulkan keadaan jasmani yang lebih segar dibanding dengan orang yang terlalu gemuk. Meskipun demikian, lemak itu diperlukan untuk melindungi organ vital, terutama pada wanita itu untuk mempertahankan siklus hormon dan ovulasi atau pembuahan. Selanjutnya itu ada kelentukan atau flexibility. Nah, ini itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Nah, selanjutnya komponen keterampilan yang bersifat atletik. Yang pertama ada kecepatan atau speed, merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya ada waktu reaksi, merupakan selang atau jangka waktu antara
rangsangan, dan permulaan gerak motor atau otot. Ketiga itu ada daya ledak atau power. Nah, daya ledak ini adalah kemampuan sebuah otot atau kelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh. Empat itu ada kelincahan atau agility. Agility adalah kemampuan tubuh untuk mengubah arah secara cepat tanpa adanya gangguan keseimbangan atau kehilangan keseimbangan. Habis itu ada keseimbangan atau balance, adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi atau sikap tubuh secara tepat pada melakukan gerakan. Nah, keseimbangan sendiri itu dibagi dua. Yang pertama itu ada statis, yang kedua itu ada dinamis. Nah, selanjutnya ada ketepatan atau akurasi, kemampuan tubuh atau anggota tubuh untuk mengarahkan sesuatu sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Nah, selanjutnya ada koordinasi atau coordination, adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dari kebugaran jasmani sendiri. Yang pertama itu ada umur. Nah, beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa kelentukan meningkat sampai remaja awal dan sudah itu menurun. Nah, yang kedua ada jenis kelamin. Secara umum, anak perempuan itu lebih lentuk daripada laki-laki. Ketiga itu ada genetik. Variasi genetik berbeda dalam respon terhadap kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, keempat ada ras, yaitu pola kesegaran jasmani itu bervariasi kan di antara anak-anak dengan etnis atau ras yang berbeda akibat faktor biologis dan faktor sosiokultural. Kelima itu ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik sendiri artinya itu sebagai suatu gerakan fisik yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot. Nah, keenam itu kadar hemoglobin. Nah, seperti yang kita tahu kan, hemoglobin itu untuk mengikat O2. Nah, jadi ini tuh mempengaruhi kesegaran jasmani kita sendiri. Next. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu pentingnya melakukan olahraga. Jadi seberapa penting sih olahraga? Nah, dari dua gambar ini itu dapat dilihat pada gambar kiri itu perut orang ini tuh besar kan. Nah, ini itu salah satu dampak buruk dari eh, kalau kita tuh jarang olahraga gitu. Nah, kalau yang kanan itu kita lihat orang itu kayak tersenyum bahagia. Nah, ini itu kayak dampak positif kalau kita sering melakukan olahraga dengan rutin. Nah, oke. Jadi kesehatan itu kan merupakan sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga agar kita dapat terus bertahan hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu kita diharuskan dan dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan. Salah satu menjaga kesehatan itu dengan cara berolahraga secara teratur dan intensif. Nah, selain olahraga, pola hidup juga mempengaruhi kesehatan. Olahraga merupakan bagian kegiatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga jantung cukup terbebani. Dengan pentingnya berolahraga, tetapi masih banyak orang yang masih belum menyadari betapa pentingnya olahraga. Nah, banyak sumber penyakit yang disebabkan oleh pola hidup yang salah, seperti kurangnya bergerak atau beraktivitas dan kurangnya melakukan suatu gerak badan olahraga, serta kurangnya istirahat dan lupa untuk makan. Selanjutnya, nah jenis olahraga sendiri yang pertama itu ada jogging, kedua itu ada berenang dan aquaerobik, ketiga itu ada yoga, keempat itu ada aerobik dan anaerobik. Next. Nah, manfaat dari olahraga sendiri. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan. Di sini itu maksudnya itu kayak meningkatkan konsentrasi, kreativitas, dan kesehatan mental kita. Nah, karena olahraga itu bisa meningkatkan jumlah oksigen dalam darah dan mempercepat aliran darah menuju otak tadi. Nah, berkaitan dengan hemoglobin tadi. Nah, yang kedua itu ada membantu menunda proses penuaan. Yang riset itu membuktikan bahwa latihan sederhana seperti jalan kaki secara teratur dapat membantu mengurangi penurunan mental pada wanita di atas 65 tahun. Semakin sering dan lama mereka melakukannya, maka penurunan mental itu kian lambat. Ketiga itu mengurangi stres. Latihan aerobik dapat meningkatkan kemampuan jantung dan membuat Anda lebih cepat mengatasi stres. Aktivitas seperti jalan kaki, berenang, dan lari itu merupakan cara terbaik untuk mengurangi stres. Nah, empat itu ada menaikkan daya tahan tubuh. Jika senang berolahraga, meski dalam waktu yang singkat, namun intensif,
atau lama tapi dilakukan dengan santai, aktivitas ini bisa meningkatkan hormon-hormon baik dalam otak seperti adrenalin, serotonin, dopamin, dan endorfin. Nah, hormon ini itu berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yang selanjutnya yang kelima, memperbaiki kepercayaan diri. Umumnya, semakin mahir seseorang dalam suatu aktivitas, maka kepercayaan diri pun semakin meningkat. Bahkan suatu riset membuktikan bahwa remaja yang aktif berolahraga merasa lebih percaya diri dibandingkan dengan teman-temannya yang tidak melakukan kegiatan serupa. Baik, untuk selanjutnya materi pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Nah, jadi aplikasi Pacer Health itu apa sih? Jadi aplikasi Pacer Health itu adalah aplikasi yang menghitung langkah, melacak kalori, dan pedometer berjalan dan berlari untuk kesehatan. Nah, cara kerja aplikasi ini tuh gimana sih? Jadi yang pertama tentunya kita harus mengunduhnya dulu, kita bisa download di Play Store or App Store. Nah, habis itu ya dibuka aplikasi. Nah, aplikasi ini tuh bakal melacak langkah kita selama ponsel ini terus bersama kita gitu. Nah, yang kedua itu periksa semua riwayat Anda dari tab Trend. Nah, jadi kita tuh bisa lihat riwayat kita selama kita menggunakan aplikasi ini di di tab and Trend. Nah, next ada dukung dan beri semangat teman-teman dari tab grup. Nah, ini itu kayak jadi di aplikasi ini tuh kita bisa berkomunikasi sama teman-teman yang punya aplikasi ini juga. Jadi kayak bisa saling saling termotivasi lah ya untuk hidup lebih sehat gitu. Nah, selanjutnya itu lacak berat badan Anda dari tab saya. Nah, jadi ini tuh kayak jadi kita bisa tuh kayak catat berat badan kita sendiri di situ. Jadi kita bisa kayak tahu berapa sih setelah olahraga tuh kita udah berapa turun berapa gitulah. Nah, oke, next. Nah, ini sendiri tuh tampilan dari eh, Pacer Health sendiri. Nah, dilihat di sini, ini tuh kalau kalau pertama kali masuk itu langsung kalau kalian udah login, langsung tampilan seperti pada gambar. Nah, di sini ada kalori. Jadi kalori dalam sehari itu kalian habis jalan atau lari ya, pokoknya kayak melangkah gitu lah ya. Nah, ini itu ada waktu aktif. Nah, waktu kita pokoknya ya waktu kita selama HP itu ada di kita. Jadi kayak dihitung langkah kita selama waktu itu. Nah, ini kilometer sendiri ya jarak kita jarak kita dalam sehari ini. Nah, nah ini tanggal tanggal kalian tanggal hari ini. Nah, ini jumlah langkahnya. Nah, ini itu target langkah yang harus dicapai pada hari ini. Nah, ini persentase selesainya. Oke. Nah, di beranda ini masih ada yang di bawahnya itu ada catat berat badan, catat aktivitas, check-in, rute, dan ada juga bentuk-bentuk latihan yang bisa kita gunakan. Ada juga program berjalan kaki. Nah, lanjut masuk. Nah, nanti itu ada di sini kayak di GPS. Pokoknya nanti ini tuh untuk menghitung misalnya nih kalian lagi mau olahraga jalan tuh. Nah, ini tuh kayak bisa menghitung gitu berapa jaraknya, berapa lama kalian olahraganya, berapa kalori yang dikeluarkan, kecepatan kalian olahraganya. Habis itu ada jumlah langkah kita. Nah, ini untuk tombol start and stop lah ya. Habis itu di sini ada di bagian tren tadi seperti yang sudah dibilang. Nah, ada riwayat dari kita sendiri setelah menggunakan eh, aplikasi ini selama ini. Inilah riwayatnya. Salah satunya ini ada kalori pada minggu ini. eh, kalau ini sejak sejak 15 September 2022 langkahnya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah, salah, salah yang lainnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman boleh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sebelumnya Abo. Thank you, Ananda. teman boleh
untuk dokumentasi dulu. Eh, Bentar.